Oke, selamat sore Mas Yot. Ya. Selamat sore Pak Freddy. Tahu nggak asuransi? Apa itu asuransi? Tahu. Jangan nyontek ya. Tahu Pak Freddy. Tahu. Apa itu asuransi? Apa ya? Mudahnya itu dia nanti bisa menjamin kebutuhan ketika kita lagi tiba-tiba butuh gitu. Emang apa kebutuhanmu? Nah, misalnya gini. Nah, kita gimana? Ini cara misalnya ketika orang sakit, Ya. tiba-tiba dia butuh finansial untuk cover kesehatannya yang mendadak gitu. Nah, ada yang membantu datang untuk mengcover itu contohnya. Lalu ketika orang meninggal, ada keluarganya ditinggalkan, ada yang membantu mengcover di situ. Secara itu sih. Jadi secara lebih tepatnya atau lebih singkatnya, asuransi adalah membantu seseorang ataupun keluarga ataupun perusahaan kalau terjadi suatu musibah, ya peristiwa yang mengakibatkan orang tersebut mengalami kerugian, entah karena dia sakit, kan butuh biaya perawatan rumah sakit, mahal loh biaya perawatan rumah sakit. Kadang-kadang kamar rumah sakit lebih mahal dibandingkan kamar hotel, betul ya? Dan kalau di rumah sakit kita kan nggak bisa milih suster kan, coba minta pilih, ini suster yang ini aja saya pilih, kan nggak bisa kan? Kemudian kalau misalnya ada yang meninggal, bagaimana pasangan dan anak-anak bisa melanjutkan hidup lagi kan? Jadi ada kebakaran, jadi asuransi adalah mengembalikan posisi keuangan. Jadi dalam hal finansial, kerugian keuangan akibat suatu musibah. Mobil penyok itu juga. Ya, betul. Itu proteksi akibat kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin oleh polisi. Ya, risiko yang dijamin oleh polisi ini apa? Kadang-kadang kan nggak tahu. Kan banyak nasabah gua bayar premi, pokoknya kalau terjadi klaim lu bayar klaimnya. Kan nggak begitu, kan ada polisi kan kontrak. Mesti baca kontraknya. Kebanyakan orang nggak baca. Udah punya polis belum, Mas Jod? Ada. Polis apa? Polis sudah pernah ditutup, ada. Polis apa tuh? Waktu pernah beli, bisa beli kemudian berapa tahun kemudian bukan. Unit link. Unit link. Biang kerok. Berapa bulan kemudian rugi, Pak. Memang biang kerok tuh. Wah, rugi banget kali, Pak. Unit link jangan beli. Pokoknya nanti tolong Mbak Maria lihat polis ya. Kalau nggak salah rugi nanti. Unit link saya tutup karena rugi. Jelas. Kalau kita mau cuan kan ada kan nggak jadi cuan kan, Pak. Nggak bisa. Unit link nggak bisa cuan lah. Ya, itu karena informasi awalnya kita dibohongin. Tidak tahu bahwa untung. Ternyata kalau misalnya turun, ya kita ngikutin turunnya. Karena selama ini, sebelum ini, ya ilustrasi unit link itu selalu apa? Rendah, sedang, tinggi. Artinya 5%, 10%, 15%. Ya namanya investasi kan ada naik, ada turun. Ini kok ilustrasinya nggak ada turun, nggak ada minus. Berarti apa? Misleading. Ini apa? Salah mengarahkan. Ya. Dan tolong kembali lagi, untuk asuransi hanya sebatas untuk proteksi, bukan untuk investasi. Ya. Next, apa lagi? Beli polis. Ada kesehatan ada. Kesehatan nggak? Kesehatan ada. Pakai apa? Aksa. Aksa. Tapi aksanya aksa kita tabung berapa tahun tidak ada kejadian, kita tidak klaim, uang kembali, lalu kita lanjut lagi gitu. Coba nanti kalau mau tak scan, baca, aku kasih arahan. Takutnya teman-teman beli polis kadang-kadang nggak ngerti. Mohon maaf sekali. Beli polis nggak ngerti apa yang dibeli. Intinya kalau beli polis asuransi, belilah hanya untuk proteksi. Hanya untuk proteksi. Tidak ada investasinya. Nggak ada nilai tunainya, nggak ada. Ya. Tapi kemudian orang Indonesia kebanyakan apa? Beli asuransi merasa rugi. Kalau preminya hangus. Ya, merasa rugi. Ada. Saya bilang, ini metafora lagi atau perumpamaan di kompleks perumahan, ya kita bayar uang security, uang sapam, ya entah 50-100 ribu kan, ya, betul ya, supaya apa? Kita bisa tidur tenang, ya, uang keamanan, ya sebetulnya asuransi juga sama, uang keamanan itu. Kalau rumah kita kemalingan, security kan nggak mau tanggung kan? Padahal dia yang jaga kan? Ya, nah asuransi bayar. Itu konsepnya. Tapi jangan berinvestasi di perusahaan asuransi.
Itu keliru. Kenapa? Karena porsi investasi tersebut akan di-outsource oleh perusahaan asuransi ke tempat lain. Ya. Dipindahkan. Dan itu biayanya mahal. Mending apa? Dipisahkan. Aku termasuk yang sangat keras ya untuk memisahkan asuransi dan investasi. Konsep begini konsepnya. Ini edukasi lagi ya Pak. Mohon maaf sekali, belum jam 4 kan ya. Asuransi itu proteksi. Ya. Kita membayar uang premi dengan mengalihkan risiko kita kepada perusahaan asuransi. Tadi risiko kebakaran, risiko mati, risiko sakit. Itu kan kita transfer. Makanya transfer of risk. Yaitu pengalihan. Kita bayar premi. Sementara investasi, kita ada duit, kita taruh di sebuah instrumen investasi, ya, untuk supaya dana ini bertumbuh dengan apa? Menerima risikonya. Ya, paham nggak? Kita menerima risiko nih. Kan beda dong. Kalau tadi asuransi mentransfer risiko, ini investasi menerima risiko. Ini dua binatang yang beda. Ini binatang yang beda. Ya. Makanya dalam beberapa aku punya itu ada suatu konsep namanya BTADE. Buy term and invest different. Buy term artinya term life. Itu konsep yang sangat umum, awam di berbagai belahan dunia. Ya, dan beberapa ahli perencanaan keuangan, beberapa ahli keuangan kayak Suze Orman, kemudian Dave Ramsey, selalu gitu. Asuransi, proteksi. Asuransi ya proteksi, investasi. Dipisah. Investasinya apa yang perlu? Logam mulia. Wah mahal, udah mahal 2.700.000, 2.800.000 ya. Logam mulia ya. Habis itu apa lagi? Properti, beli tanah ya. Habis apa lagi? Mungkin apa? Obligasi ya, obligasi pemerintah segala macam. Habis itu apalagi mungkin yang bodoh-bodohnya deposito, ya, atau mungkin kalau mau bisnis, kalau kita bisa berbisnis, ya, yang bisa juga saham juga ada, reksadana juga ada. Tapi jangan berinvestasi di asuransi, begitu. Oke, sekarang pernah nggak mengajukan klaim asuransi? Pernah. Klaim apa tuh? Anak sakit. Saya mau klaim, tetapi akhirnya saya tidak jadi klaim. Kenapa? Nah, di perusahaan asuransi, bulan anak sakit, di rumah sakit. Iya. Ketika saya mau klaim, ini kan, semua gitu kan. Anak saya malah jadi objek nanti harus ini operasi gini. Ya, saya kasihan anak saya Pak. Anak saya waktu itu masih kecil, saya malah jadi anak saya malah jadi objek untuk dari rumah sakitnya, untuk harus ada ini, harus opname berapa hari, harus operasi bius total segala macam. Nah, saya nggak jadi klaim. Habis itu saya selesai tidak lanjut asuransi itu. Asuransi kesehatannya sudah saya stop. Anak saya saya biayain sendiri, tapi tidak dengan macam. Anak saya sehat, gitu. Jadi seperti aji mumpung bagi rumah sakit. Itu Pak, pengalaman saya tuh Pak. Ini benar sekali. Teman saya nih, saya nggak usah sebut namanya, inisial S. Dia ada sedikit mungkin apa, jantung segala macam ya. Mungkin ya. Kemudian apa? Ini oknum dokter. Lu punya kartu hitam kan? Black card. Platinum. Black card. Lu boleh tinggal lagi black card. Udah, lu masuk aja, gua operasi segala macam. Sayang kan lu bayar premi 60 juta tiap tahun. Ya. Udah, pokoknya gua operasi segala macam. Dokter yang menganjurkan teman saya untuk operasi jantung. Pokoknya segala macam beres lah, gua analisa segala macam. Itu oknum dokter, oknum rumah sakit, oknum pabrik obat. Ya, supply ya itu. Ya. Jadi mafia di kesehatan. Mengapa makanya asuransi kesehatan tuh preminya naik tinggi, dan kemudian sempat ada co-payment kan? Kemarin OJK kan kasih co-payment kan 10%, jadi nasabah mesti bayar premi mahal dan juga mesti bayar deductible. Jadi kalau bisa ahli pengobatan, lu bayar sekian kayak deductible mobil. Ya. Jadi itu betul pengalaman Mas Diot bahwa mafia di asuransi kesehatan ada. Benar. Iya, mau anak masih kecil, waduh. Kayak gini Pak, udah gini. Kok jadi ya banyak banget ya. Tapi ini nanti semuanya Pak. Semuanya terjamin. Semua terjamin. Iya, tapi anak saya
Karena saya itu digitin tahu kan anak saya kan yang sering sini. Jadi kelinci Sana percobaan. saya mah jadi kayak gini, nggak jadi. Terus gimana Pak? Nggak, tetap saya bayar sendiri aja. Ini kejadian, makanya dalam beberapa kelas yang saya sampaikan, kalau misalnya punya asuransi kesehatan, ya ngajuin ke rumah sakit, tanya dulu, Pak, kamarnya ini ada nggak? Tanya dulu kamarnya, ada apa nggak? Pasti tanya, asuransi atau umum? Pasti kan gitu. Ya. Kalau asuransi, wah ini kesempatan nih, ya bilang aja umum dulu. Ada nggak kamar ini? Saya mampunya cuma 1 juta semalam. Wah ada Pak, kamar kelas 1 ada. Ya udah, saya pakai asuransi aja. Kalau kita pertama kali pakai asuransi, kelas 1 nggak ada Pak, adanya VVIP. Oh, pantesan. Dinaikin. Obatnya sama, di kelas 1 pakai VVIP sama. Ya. Dokternya sama. Iya. Tapi harganya lebih mahal. Jadi ini praktek-praktek yang ada di industri perasuransian, di mana rumah sakit, dokter, pabrik obat, dan lain-lain, mereka itu bekerjasama untuk cari duit. Dokter saat ini sudah tidak lagi sosial. Ada beberapa yang sosial, tapi lebih banyak yang komersial. Kenapa? Karena ongkos jadi dokter mahal, bro. Apalagi jadi spesialis katanya. Ya lewat ID katanya. Katanya itu ada cerita kan, gitu loh. Terakhir, apa yang mau Mas Dio sampaikan untuk pemirsa terkait dengan asuransi? Ya barangkali ya Pak Freddy. Literasi, pertama literasi bagi para calon ini ya, calon nasabahnya ya gitu. Itu penting. Yang kedua ya mungkin ya dari agennya segala macam bisa menjelaskan secara jujur gitu kan. Unit link itu Itu mis-selling udah. ya, unit link itu kan kalau orang mungkin dia prospek 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, begitu udah 10 tahun ternyata yang cita-citanya ada beberapa naik berapa ini ternyata malah turun. Banyak yang jeblok. Banyak. Teman-teman saya juga banyak. Yang diceritakan oleh Pak Agus tadi, teman saya juga termasuk salah satu itu yang sampai sekarang kalau saya tanya gimana? Asuransi. Sudah lupakan bro, gitu. Nah, sudah lupakan sakit hati. Sudah lupakan bro. Karena waktu itu saya tahu dia nyiapin buat anaknya ketika anaknya masih balita, disiapin buat anaknya masuk kuliah. Nggak tahunya. Pas kuliah gitu. Waduh. Temannya Pak Agus juga itu. Nyesek banget ya. Gitu, dia cerita. Udah itu ngerti Om Bian, tahu dulu uangnya tak simpen di bawah bantal, malah sampai sekarang masih ada. Walaupun nggak manak gitu, walaupun nggak beranak tapi walaupun nggak berbunga masih ada. Jadi mungkin ya itu tiba baliknya teman-teman dari agen asuransi juga tahu lah, memberikan informasi tidak setengah-setengah. Tapi emang sengaja sembunyikan. Kalau saya bilang kembali lagi, unit link, oknum ya. tapi oknumnya ratusan, apakah ribuan. Kenapa? Karena mereka diajarin oleh tadi di kelas-kelas training ini, mereka diajarin. Karena kenapa? Karena modusnya, caranya segala macam sama di beberapa perusahaan asuransi jiwa. Dan semua kebanyakan unit link. Jadi itu yang saya bilang sangat menyedihkan. Mengapa saya bikin konten ini untuk mengedukasi. Coba lihat nanti di playlist saya mengenai unit link banyak tuh. Silakan tonton unit link. Intinya asuransi itu baik, mulia. Makanya mengapa saya masih getol mengedukasi. Karena asuransi itu baik. Ya, asuransi baik. Kita memberikan suatu perbaikan kehidupan sebuah keluarga yang terpuruk ya, di mana mereka punya sang pencari nafkah tidak ada, meninggal. Akhirnya diberikan santunan supaya mereka bisa melanjutkan hidup paling nggak 5-10 tahun ke depan supaya bisa lebih stabil. Ya, coba bayangkan tahun 98 kejadian kerusuhan. Ya, kalau nggak ada asuransi, banyak toko-toko, banyak pabrik yang mungkin belum bangkit lagi. Ya, makanya saya bilang bank sama asuransi jauh lebih tangguh asuransi. Emang iya. Karena 98 banyak bank dilikuidasi. Asuransi nggak ada likuidasi. Ya. Dan sesungguhnya bank lebih butuh asuransi. Kenapa? Bank tidak bisa cairin kredit kalau belum ada polis asuransi. Ya, bisnisnya bank akan gagal tanpa asuransi. Makanya asuransi lebih dibutuhkan dibandingkan bank. Ya. Tapi di Indonesia ini aneh. Orang asuransi nunduk-nunduk sama orang bank. Aneh.
Aneh-aneh. Oke, terima kasih Mas Yud, terima kasih. sama-sama, Ya, Pak terima Teddy. kasih, terima kasih.